Saya itu sudah pernah jadi peserta lomba, juga sudah pernah jadi juri mixing, juga sudah pernah. Jadi bisa bercerita, kedua-duanya saya sudah pernah mengalami seperti itu. Walaupun sampean sudah berusaha maksimal mungkin, sistem sudah terbentuk bagus, mixing sudah bagus, belum tentu Anda itu menang, karena yang menentukan kemenangan Anda adalah juri. Berbeda dengan balap sound SPL, yang menentukan adalah alatnya itu. Ketika kita menjadi juri, itu yang menjadi tantangan adalah kuping kita itu, manusia itu terbatas. Jadi ketika saya melihat ada suatu perlombaan ya, yang namanya mixing itu, jurinya itu cuma 2, 1. Kalau bisa itu harus banyak. Soalnya kita itu mempunyai pendengaran yang terbatas begitu everybody. Ketika menilai suara clarity pada sound system itu limang peserta gitu saja, kuping kita itu sudah kopok gitu loh. Respon kita itu sudah kacau. Analisa kita, pendengaran kita itu sudah kacau begitu everybody. Jadi seperti itu. Jadi nanti sampean ketika ada keputusan juri berdasarkan penilaian jenengan, jangan merasa kecewa, karena itu sudah menjadi resiko. Ketika kita ikut dalam kompetisi yang menentukan nasib kita itu ditentukan oleh juri. Jadi saurunge sampean gelo ini sudah tak kasih tahu dulu bahwa saya juga pernah mengalami seperti itu. Ketika ikut lomba mixing, saya merasa mixingan saya itu lebih bagus dari orang tersebut, tapi kenapa orang tersebut malah menang? Itulah yang menjadi persoalannya itu di situ. Karena jurinya itu manusia, bro. Dan manusia itu mempunyai kelemahan, yaitu berupa ini. Pendengarannya itu semakin lama mendengarkan suara keras, ini pendengarannya itu nanti berubah begitu. Tidak jauh beda dengan speaker. Sampai nyetel speaker ngebut, di lost down juga begitu. Nanti speakernya juga loyo begitu. Ada tekniknya ketika kita balap, ketika kita battle itu ada tekniknya. Ketika sepul panas ya harus ada cooling down. Cooling itu cool itu dingin, pendinginan sepul begitu everybody. Demikian juga ini. Ketika ada lomba, juri sudah menilai 5 peserta, 6, 7, 8, 9, 10, mungkin sudah kacau begitu, bro. Dia harus ada cooling down, harus ada pendinginan pendengaran begitu loh, sehingga dia bisa menilai. Apalagi kondisi saat ini, kondisi kemarau sangat panas sekali everybody. Jam 8 ke atas itu sudah capek banget ketika jenengan berjalan, mendengarkan sound system, memperhatikan teknik jenengan mixing. Itu tentunya fisik seorang juri itu menjadi berkurang itu nantinya. Begitu, bro. Karena posisi saat ini adalah posisi kemarau ngeter gitu. Yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi harapan saya nanti sampean itu tidak kecewa ketika mengikuti lomba mixing. Kan begitu. Ngoten everybody. Jadi ojo kecewa. Anggap aja sampean hiburan keluar dari rumah, anggap saja sampean belajar. Jangan jangan karena hadiahnya banyak, jangan karena kepingin Anda itu menang begitu loh. Ketika penjenengan ikut dalam kompetisi, tujuannya Anda adalah belajar gitu. Jangan dijadikan Anda itu jadi sesuatu cita-cita untuk menang begitu everybody. Kalau sampean cita-citanya sudah kepingin menang, nanti sampean bisa kecewa. Dan di sini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang mixing begitu everybody. Nanti juga tergantung kepada materi yang diberikan oleh juri.
Materinya berupa dangdut atau apa namanya, dangdut, mungkin bisa organ, bisa gonggongan, mungkin bisa campur sari dan lain sebagainya. Saya juga tidak tahu materi apa yang diberikan, begitu everybody. Dari sini saya ini apa namanya, berpengalaman, punya cerita. Ini kan saya, ini ada apa, materi mixing saya yang saya bikin tahun kemarin pada waktu saya persiapkan untuk lomba, yang mana mixer saya ini sudah tak lebokno tas, wis tak genjong tekan lokasi. Saya ditelepon panitia, Mbah ini mixingnya itu dan lombanya SPL ndak jadi, gitu, seperti itu. Ini pengalaman saya yang pada waktu itu pernah dijabri seseorang untuk membantu acaranya. Saya datang di situ dan ternyata materi ini dan tidak dipakai. Namun tidak apa-apa ya, ini tak buat kenang-kenangan, begitu everybody. Ini materinya jernih, cuma ada satu dengung di channel berapa ya, kalau ndak salah ini di channel ini namanya trompet, gitu loh. Ini materinya 18 track yang dulu sudah tak ringkes sekitar 8 track, 8-10 track, begitu everybody. Jadi di sini kan keyboardnya itu menggunakan 6 channel. Jadi keyboard ini ada 6 channel, bro. Keyboardnya ini 6 channel. Ketika membuat materi keyboard ini tak jadikan satu. Jadi kan tadi ada berapa ini? Ada 18 dikurangi 3, terus kemudian keyboard ini kan keyboard masing-masing stereo. Dan ketika bikin materi lomba 6 ini jadi satu. Jadi kepotong satu, begitu. Biasanya rhythm sama keyboard itu tak jadikan satu, terus kemudian ini kendang tabla tidak ada isi, terus melodi ini kan ada clean, ada rhythm meloro ya. Oh ya, rhythm melodi ini ada 2 ini, melodi distorsi dan clean. Biasanya terus tak jadikan satu, gitu everybody. Jadi seperti itu. Lah untuk menentukan piye to sampean itu carane band mixing neng gone balap itu menang, itu tentunya sampean sistemnya harus bagus dulu. Sound sistemnya ketika disetel CD itu minimal harus jernih dulu. Dimasuki CD itu jernih dulu. Terus yang kedua, kunci utamanya adalah jenengan itu efeknya itu disetting dari rumah. Efek vokal untuk bernyanyi itu disetting dari rumah. Ketika jenengan nyeting di lokasi, nyeting efek pada waktu balap di lokasi, itu tidak bisa menjangkau, bro. Kupingmu itu sudah rusak di situ karena sudah ada banyak sound yang banter-banteran, begitu. Ketika sampean mixing di situ, mau lomba mixing, baru ekrek-ekrek nyeting echo di situ, walaupun sampean pakai headset, tetap efeknya itu jelek karena sampean sudah tidak konsentrasi di situ, gitu, bro. Itu pengalaman saya seperti itu. Efeknya harus sampean sitting di rumah, dipersiapkan di rumah. Jadi ketika penjenengan perform ikut lomba, efek itu sudah bagus. Kalau bisa efeknya itu stereo, kalau bisa sampean lomba mixing itu sound system itu walaupun satu stick sampean itu bikin stereo, gitu everybody. Karena efek vokal itu bagusnya itu di channel stereo, karena ini efeknya, efek sembarang efek vokal itu bagusnya itu di stereo. Ketika mono itu tidak enak, jadi efeknya serasa piye, gitu loh everybody. Cuma yang menjadi persoalan, kadang si Yuri juga tidak tahu tentang itu, begitu loh. Vokale wis ketok elek, dia ketutup suara dungcis lah, seperti itu. Dan masing-masing mempunyai kelemahan juga. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, efek di situ sudah bagus, masing-masing aransemen sudah bagus, tapi ndelalah, bro, ndelalah, pendengaran seorang Yuri ini terganggu pada waktu itu, tidak
konsentrasi atau dijak jagungan koncone atau gimana, kurang konsentrasi dalam nilai itu juga menjadi kacau gitu everybody. Karena saya itu sudah pernah jadi peserta lomba, juga sudah pernah jadi juri matching, juga sudah pernah, jadi bisa bercerita. Kedua-duanya saya sudah pernah mengalami seperti itu, dan sesuatu pembelajaran saya pada saat ini saya sampaikan ke jenengan. Jadi keluhan di lapangan seperti itu gitu bro. Jadi sampean walaupun lombanya itu clarity dan mixing, dipastikan sound system Anda itu disetting di rumah suarane banter itu tidak pecah gitu loh. SPL nomor 1. Jadi kalau jenengan ikut ngilmu sesat saya, SPL di nomor 1 kan dulu. Ketika sampean ini kepengin memenangkan suatu perlombaan untuk mixing, itu SPL sound system Anda itu dibentuk dulu, sistemnya itu dibentuk. Karena sistem itu ketika SPL-mu sudah bagus, otomatis sistem kalian itu sudah bagus begitu bro. Sound system Anda itu sudah bagus mulai dari Twitter, middle 15, 18. Ketika sudah menghasilkan SPL yang bagus, sampean setel buanter gak pecah, di setel YouTube gak pecah, ya itu adalah persiapan Anda sudah siap untuk lomba mixing clarity begitu everybody. Dan jadi yang perlu diperhatikan untuk mixing adalah sing sak benere itu ya soundmu itu. Karena soundmu itu di lapangan itu nanti kan gantinya headset. Ketika saya mixing di rumah ini kan pakai headset supaya tidak terjadi distorsi. Ini saya kan menggunakan mic ini. Kalau tak masuk ke salon, di sana juga ada salon, tapi nanti masuk ke sini. Jadi nanti ketika saya memberikan contoh kepada jenengan, ini mic-nya ini klebon suara dari sana. Jadi saya pakai soundnya pakai sound headset begitu ketika saya memberikan tutorial nanti. Gitu. Ini sedikit ilmu yang bisa menjadi sangu penjenengan begitu everybody ketika jenengan ini mau ikutan lomba. Dan saya tekankan lagi ketika sampean mengikuti lomba, saya berharap sampean itu tidak gelau, ya wes mulai pasrah dengan keputusan juri begitu. Walaupun sampean sudah berusaha maksimal mungkin, sistem sudah terbentuk bagus, mixing sudah bagus, belum tentu Anda itu menang, karena yang menentukan kemenangan Anda adalah juri. Berbeda dengan balap sound SPL, yang menentukan adalah alatnya itu. Di samping itu juga ini cara penjenengan ini ngegas soundnya itu begitu loh, tekniknya, suara apa yang didominan pada sound system Anda, waktunya untuk ngegas kan begitu everybody. Jadi ini mudah-mudahan jadi ini ya, jadi sangu kita berbagi ilmu itu kalau dimanfaatkan untuk teman-teman itu bisa manfaat begitu bro. Dan ilmu tukon dengan ilmu gratis seperti ini ya tentunya ada bedanya. Jadi orang percaya lebih percaya kepada ilmu tukon atau ilmu dari adoh kan begitu. Ngoten sedulur, jadi pada prinsipnya mixing itu dasar-dasarnya adalah sistem Anda dulu yang penting. Kalau mixing seperti ini kan tergantung dari selera begitu everybody. Ini kan materi yang saya download dari Aci Story, yang tentunya ketika saya play, ketika saya mixing di sini, ya mungkin berbeda karena mixing itu, mixing itu kan karakter kita, selera kita, daya kreasi kita begitu bro. Sementara yang menilai orang lain, kadang orang lain tidak sama dengan karakter kita gitu. Bedanya angelnya itu di situ. Kita mempunyai keinginan begini ya, mixing saya ini harus begini, karakternya harus begini. Tapi ketika juri tidak cocok dengan Anda, berarti Anda jenengan tidak ada harapan untuk menang begitu bro. Mixing
clarity itu kan ada karakter. Kita masing-masing tukang sound punya karakter. Dan karakter Anda itu bisa terbunuh ketika Anda mengikuti mixing. Karena Anda sudah merasa down. Waduh, mixingku menurut penilaian juri tidak cocok. Tapi menurut penilaian orang lain cocok. Jadi saya berharap, saya mengingatkan kepada teman-teman semua, ketika jenengan sudah mengikuti kompetisi mixing, itu ya harus itu tadi, pasrah. Kuncinya pasrah begitu. Dan patokannya sampean pasrah dengan juri gitu loh. Ketika apa yang menjadi kreasi Anda di sound system itu sama dengan juri, karakter juri, berarti penjenengan itu insya Allah jadi pemenangnya. Jadi minimal sampean itu tahu karakter juri-juri begitu loh. Juri itu seleranya ini sound seperti apa gitu. Sampean suling-suling dulu. Juri ini siapa sih? Iki oh karakternya ini nek nyetel sound kepiye sih? Lah seperti itu. Gitu loh. Kan banyak sekali jurinya itu sopo-sopo, jenengan mencari tahu bocorannya dulu. Gitu karakternya juri iki piye? Ndekne juri iki nek nyetel sound iki karakternya piye? Kan begitu. Caranya seperti itu. Terus kalau bisa, kalau sampean pernah melihat apa performnya Yuri ketika dia ikut lomba atau dia nyetel sound, modelnya seperti apa, itu menjadi kunci sampean menang seperti itu. Sampean nyetel wapi, menurut seleranya jenengan wapi, tapi menurut juri itu ora cocok seleranya, yo nilainya juga ini membingungkan. Berbeda dengan SPL yang diukur dengan alat sound level meter, itu tidak manusia yang ini, yang membiji itu mesin, begitu beda. Gitu everybody. Jangan nanti terus sampean gelo, waduh wis saya berusaha semaksimal mungkin saapik-apikku jauh urung menang ae. Jadi begitu. Seperti itu everybody. Jadi orang Rembang itu kan dinilai orang luar itu kan kemampuan, kapasitas, pengetahuan, hasil sound system itu kurang bagus. Tapi di dalam sejarah pada waktu dulu, sound system itu yang masuk di kota Jepara itu kalau tidak soundnya ini Mbah Mokhtar Indras, pada waktu itu Yos dan BW sound system Rembang dulu itu yang paling anu itu BW sound system Rembang dulu juga ada namanya Singa Laut, itu sampai luar kota juga zaman dulu, sampai zaman di Jepara pada waktu itu, begitu everybody. Jadi Rembang ini mengukir sejarah persound sisteman dangdut juga pernah punya nama. Jadi yang melestarikan tentunya harus kita yang berusaha sebaik-baiknya saling support. Kita itu saling belajar bersama, begitu everybody. Jadi nek sampean tadi operator kok merasa lo sudah pinter, itu sudah ndak zamannya. Zamannya saiki sharing gitu loh bro, saling berbagi. Ketika sampean ini sombong sudah sok tahu, ketika diberi masukan teman yang lain tidak masuk, itu berarti ya itu tadi tidak mengajak kita ini apa yang dulunya sound Rembang itu. Kalau dulu ada Rolista Birawa, kalau tidak sound Rembang yang main, sound Juwono yang tidak main, Yuwana sound system pada waktu itu kurang sip katanya. Daerah Demak dulu kalau ndak pakai sound BW sound system, Mas Bowo itu serasa ada kurang menurut musisi-musisi senior pada waktu itu, begitu everybody. Jadi saya di sini mengajak teman-teman semua untuk apa ini, menjaga ikon Rembang yang dulunya sudah bagus, citra sound systemnya ini sudah bagus pada waktu itu. Dan sekarang ini di kota Rembang ketika ada event-event besar, sekarang ini sound dari luar semua. Dan hampir dangdut di kota Rembang ini jarang menggunakan sound system Rembang. Makanya saya berharap untuk teman-teman
se-Kabupaten Rembang. Saya berharap mari kita itu kompak belajar. Sebetulnya alat kita itu ya sudah sama-sama dengan alat orang lain, orang luar kota itu tidak sama. Cuma kita mempunyai kekurangan, yaitu kurang saling support. Begitu everybody. Isinya mau saling ngenyek-ngenyekan gitu dok. Tidak saling, ada kekurangan seperti ini ketika diberikan masukan malah jadi tukaran, begitu everybody. Yang terjadi seperti itu, dan ini harus kita hindari. Kita belajar bersama, kita saling dukung seperti itu everybody. Untuk teman-teman yang sudah nonton ini ya, ada 1-2 orang tolong dibagikan untuk teman-teman pemula. Untuk teman-teman yang kondang sudah terkenal, tentunya untuk hal-hal seperti ini kan tidak penting. Untuk pemula-pemula bro, begitu bro. Ilmunya hanya untuk pemula saja ini, begitu untuk teman-teman. Untuk yang sudah jos, sound systemnya wis laris, yes, ora penting sesuatu hal seperti itu. Gitu bro. Jadi kuncinya di sini saya mengajak seperti itu. Ketika sampean mengikuti lomba, yang dipersiapkan adalah sistemnya, sound sistemnya. Gitu, ada masalah mixer apa wae, yang penting itu sistemnya itu benar dulu. Dikasih sumber suara itu tidak bentet. Lah ketika sampean sound sistemnya itu dikasih sumber suara, satu sumber suara, ko CD, ko HP, sampean setel banter kok wis pecah-pecah, suarane gak enak, ya wis firasat, ojo ikut lomba, wis karuan nek kalah, ngono lho bro. Yo oleh ikut tapi sekedar keramik-keramik notok, jangan berharap itu menang, begitu. Ojo harap menang, pokoknya yo saling apa jenenge ini,